saudara-saudari keluarga Vincentian, kita kembali merenungkan tentang kreativitas. Kita sudah lihat bahwa harus mulai dalam komunitas sendiri. Kalau tidak bisa menerima kawan-kawan, ya nanti kalau dia menjadi rasul di luar sama saja. Harus juga kreativitas dalam pembinaan, dan di situ Santo Vincentius sangat kreatif. Dia membuat latihan-latihan untuk calon untuk menjadi imam pada waktu belum ada seminari. Calon-calon itu sudah menjadi imam, minta supaya tetap dibina oleh Vincentius, berarti mereka tidak anggap bahwa sudah menjadi imam selesailah, hidup saja. Maka lahirlah konferensi-konferensi hari Selasa, di mana mula-mula 7 orang, sesudah itu ratusan orang di Paris, tetapi juga di luar Paris, di berbagai tempat di Prancis dan di Italia. Imam-imam merasa perlu tetap kreatif dalam membina keutamaan mereka sebagai pastor, membina juga semua tugas mereka untuk punya imajinasi, punya kreativitas, bukan hanya rutinitas. Dan pun dirasakan belum cukup, masih diciptakan yang disebut retret rohani, bukan saja kumpul untuk tukar pikiran dan melihat bagaimana kita akan lebih setia pada panggilan kita, tetapi juga di hadapan Tuhan dalam retret menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena kreativitas itu dasarnya spiritualitas, hubungan dengan Allah, mengikuti penyelenggaraan ilahi. Maka sekarang kita terjun dalam kreativitas, dalam kerasulan, dalam kerja sebagai pastor, sebagai sister, sebagai anggota SSW, sebagai orang-orang yang dalam semangat Vincentian atau bukan meneruskan panggilan untuk pergi kepada orang miskin. Saya ambil sebagai teks dalam buku ini, kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, baik dalam situasi yang merepotkan maupun situasi yang menyenangkan, yang terus saling berganti. Karena itu, dari kita dibutuhkan sikap siap siaga untuk segalanya, dan sikap tidak terikat sama sekali pada diri kita sendiri. Ini rahasia untuk benar-benar merasa orang yang kreatif dalam kerasulan. Dan hal ini kita dapat dalam surat Vincentius kepada Sister Jeanne Le Peintre, pimpinan komunitas di Nantes. Kreativitas Vincentius dalam kerasulan memang, kalau kita lihat sister-sister putri kasih, luar biasa. Pernah satu abad sebelumnya, Angela Merici, seorang Italia, coba menciptakan suatu kelompok wanita yang sungguh-sungguh mau hidup rohani, melayani orang miskin, tetapi tidak tinggal di dalam biara. Angela Merici yang lahir di Italia tahun 1535, mengalami banyak kesulitan karena orang tuanya, adiknya meninggal. Akhirnya dia menjadi
yatim piatu, tetapi tetap dijiwai oleh semangat rohani yang dia wariskan dari keluarganya, dan akhirnya terjun dalam semua kerja untuk melayani orang miskin. Pun waktu dia pergi ke Roma, Sri Paus Clementius ke-7 minta supaya dia tinggal di Roma untuk mengatur semua karya karitas. Lihatlah, dari situ saya tekankan ini karena sifat Vincentius, sifat Louis de Marillac bukan sesuatu yang serba baru. Sudah ada orang yang sudah coba dulu. Dan Angela Merici akhirnya pergi kembali ke tempat asalnya yang Italia Utara, di mana ada perang, di mana ada orang miskin banyak, dan disitulah dia mulai mengerjakan suatu kelompok wanita untuk terutama mendidik putri-putri atau anak-anak kampung wanita yang tidak bersekolah dan menolong orang miskin. Tetapi timbullah Konsili Trenta dan tahun 1545 sampai 1563, dan konsili itu memaksa kelompok wanita itu masuk biara lagi. Tidak boleh jalan-jalan. Sesudah itu ada Franciscus de Sales. François de Sales, uskup dari Geneva, yang sangat kreatif untuk soal kerohanian. Dia coba juga bersama dengan Jeanne de Chantal untuk menciptakan kelompok sister yang diberi nama Visitandine, yaitu yang mengunjungi. Mereka mau ambil sebagai contoh Maria yang pergi ke tempat Elizabeth, saudarinya atau saudari sepupunya, untuk membantunya. Ide dari François de Sales, dari Jeanne de Chantal adalah sister-sister yang akan mengunjungi dari rumah ke rumah orang miskin. Tetapi sekali lagi Roma melarang, dan terpaksa Sister Visitantin menjadi sister kontemplatif yang tinggal di biara. Vincentius mengalami semua itu, dan dia menarik kesimpulan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan putri kasih, saya sudah singgung itu, dia tidak mau seperti Louis de Marillac cepat-cepatlah, harus tenang-tenang supaya justru tidak mengalami hal yang sama. Tetapi toh ada sister-sister yang bisa berjalan-jalan di kota, bukan terkurung dalam biara. Ini seringkali menimbulkan rasa tidak senang dari uskup-uskup, dari orang-orang di tingkat tinggi dalam gereja. Ini yang justru dialami oleh Sister Jeanne Le Peintre di Nantes, di mana uskup tidak setuju. Maka kata Vincentius kepada sister itu pada tanggal 29 November 1651, cobalah, jangan putus asa. Kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Ini kreativitas. Bukan ikut-ikut, bukan kalah. Saya baca dalam buku tentang mistik dari orang miskin yang ditulis oleh seorang Italia, Romo Giuseppe Toscani. Dalam bukunya dia berkata bahwa idenya François de Sales
Tapi François de Sales orang yang punya ide tetapi akhirnya tidak jadi di lapangan. Vincentius bukan punya ide, punya kegiatan, punya kreativitas di lapangan. Dan itu yang sangat kita perlu. Sister, kita harus memasrahkan diri kepada Allah dalam segala situasi dan berharap agar kehendaknya terlaksana. Ini satu-satunya. Sementara kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah itu dalam situasi yang merepotkan maupun dalam situasi yang menyenangkan. Dengan rendah hati kita memohonkan hal itu kepada Allah dan dengan pengantaran anaknya, putranya Yesus. Semoga Allah memberi kita rahmat agar tetap setia pada rencana-rencananya dan pada acara-acara kita yang kecil. Hal yang sama kita temukan dalam halaman 78-79 dalam buku ini. Marilah kita pergi dan membaktikan diri dengan cinta yang baru, yaitu untuk melayani orang-orang miskin dan bahkan mencari yang paling miskin dan terlantar. Marilah mengakui di hadapan Allah bahwa orang-orang miskin itu majikan dan guru kita, dan bahwa kita tidak pantas mempersembahkan pelayanan kita yang kecil saja. Suatu kerja baru, dalam arti sungguh-sungguh mau menjadi dekat dengan Tuhan. Dan hal ini dalam suatu konferensi Vincentius untuk konfrater-konfraternya, dan dalam hal ini juga kita lihat betapa besar kreativitasnya mencari yang paling terlantar. Bukan sudah puas, saya sudah menolong si A, si B, sudah ya. Selalu mencari. Katanya kita harus pergi ke situ seperti orang yang mau memadamkan api, lari. Bukan mau terlambat, mau pelan-pelan pergi. Memang tidak berarti bahwa Vincentius akan ambil keputusan secara tiba-tiba. Lari kalau sudah yakin bahwa inilah kehendak Allah, bahwa sudah yakin bahwa disitulah orang yang paling terlantar. Sekali lagi, dorongan dari Sri Paus sekarang untuk pergi ke pinggiran dan tahu bahwa kalau kita pergi ke sana bukan untuk menjadi penderma, bukan juga untuk menjadi hanya tenaga sosial, tetapi untuk membawa kabar baik bahwa orang terlantar itu dicintai Allah. Kabar baik bahwa mereka bukan miskin karena nasib, tetapi karena ketidakadilan, karena keadaan yang membuat mereka jatuh dalam kemiskinan itu. Boleh jadi mereka juga ada kesalahan dalam hal itu. Ya, gampang berkata orang miskin adalah orang pemalas, orang miskin adalah orang yang bodoh. Dan Vincentius berkata, ya memang, tapi pandanglah mereka secara baru. Ini seperti mata duit. Di sini lihat orang miskin yang barangkali kasar, barangkali tidak bisa dicintai. Baliknya, lihat Yesus yang berkata, saya lapar, saya haus, saya miskin. Itu yang perlu kita selalu buat. Berarti
tidak boleh kita puas dan selalu menganggap bahwa kerja kita adalah pelayanan yang kecil saja. Inilah alasan nomor 79. Inilah alasan yang membuat Anda harus melayani orang-orang miskin dengan hormat sebagai majikan Anda dan dengan bakti, yaitu bahwa mereka mewakili pribadi Tuhan kita dan berkata, apapun yang engkau lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Itu yang selalu perlu kita renungkan, melihat lagi dalam situasi apapun, dalam tugas yang kita punya, bukan saja dari segi pelayanan agama tetapi pun dalam kerja sebagai pegawai, sebagai petani, sebagai apa saja, melihat apakah selalu kita memikirkan hadirnya orang miskin di depan pintu kita, seperti Lazarus depan pintu orang kaya. Apakah kita melihat mereka atau tetap menikmati hidup enak-enak dan tidak peduli? Apakah kita mau mengangkat mereka menjadi orang yang punya diri sendiri, punya pribadi, martabat, atau hanya memberi sedekah? Apa yang dalam kerja kita sebagai Lazari, sebagai putri kasih, sebagai SWD, sebagai sister dan brother lain yang bersemangat ala Vincentian, apakah kita selalu di situasi di mana kita berada mempunyai suatu perasaan untuk lihat siapa yang paling memerlukan hadir Tuhan, bukan hadir saya. Guna apa saya? Hadir Tuhan melalui cara yang saya akan memandang orang itu sebagai majikan dan tuanku, bukan sebagai klien aku. Sifat terlalu ala zaman Yesus, di mana orang kaya mempunyai banyak orang miskin yang mereka beri sedekah supaya orang miskin itu mendukung mereka dan membuat mereka misalnya bisa dipilih untuk menjadi senator dan lain-lain. Klien, yaitu orang yang tunggu bantuan dan akan tetap dalam keadaan menguntungkan diri. Itu yang mau kita ubah. Ini kreativitas kita, Vincentian, bukan kita saja. Kita dengar Angela Merici sudah melihat itu. Angela Merici menjadi juga suatu anggota Ordo ketiga Fransiskan, seperti Vincentius. Franciscus adalah yang barangkali salah satu yang paling mengarahkan perhatian kepada orang miskin sebagai saudara yang paling perlu kita hormati dalam kerajaan Allah. Vincentius mengerjakan itu, Louis de Marillac juga, Nyonya Caritas, yang rohaniwan yang ikut konferensi di hari Selasa di rumah induk Salazar di Paris dan di tempat lain. Itu mereka sudah kerjakan itu. Lihat bagaimana masa sekarang, abad ke-21, apalagi dalam keadaan pandemi dan nanti sesudah pandemi yang akan lebih parah lagi. Jangan keliru,
Kalau habis pandemi, akan muncul semua masalah sosial, masalah ekonomi, masalah keuangan. Kalau bank mulai lagi bertindak seperti sebelumnya, akan lebih parah lagi daripada waktu pandemi ini. Di situ akan perlu kreativitas untuk mendampingi dan untuk mengunjungi orang-orang yang paling korban dari keadaan itu. Marilah kita pergi membaktikan diri dengan cinta yang baru, yaitu untuk melayani orang miskin, mencari mereka. Moga-moga kita bisa kerjakan itu.